oksidasi biologi. Untuk percobaan ini kita memakai susu. Seperti kita ketahui, susu itu mengandung enzim pertama peroksidase, kedua dehidrogenase, ketiga fosfatase. Kalau susu mengalami pasteurisasi, enzim-enzim yang ada di dalam susu akan mengalami denaturasi, sehingga rusak dan fungsinya untuk bekerja pada substrat akan tidak terjadi. Maka pada hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah susu telah mengalami pasteurisasi atau tidak. Tes ini adalah tes Schardinger. Pada tes Schardinger, kita memeriksa enzim dehidrogenase. Dasar dari tes ini adalah bahwa enzim dehidrogenase akan mereduksi methylene blue menjadi leukomethylene blue. Jadi methylene blue yang tadinya berwarna biru akan menjadi tidak berwarna. Sebagai donor daripada hidrogen itu adalah formaldehid, di mana formaldehid akan berubah menjadi formiat, sedangkan hidrogennya akan dipindahkan ke substrat methylene blue. Pada percobaan Schardinger, kita memakai 3 tabung reaksi, beri nama A, tabung B, dan tabung C. Ketiga tabung ini diisi dengan 5 ml susu murni. Pada tabung A, kita panaskan dulu selama 15 menit. Dengan pemanasan ini, enzim-enzim yang ada di dalam susu akan rusak. Selanjutnya, setelah dipanaskan, ketiga tabung ini kita masukkan methylene blue masing-masing sebanyak 1 ml. Saudara akan melihat bahwa dengan penambahan methylene blue, ketiga tabung ini akan menjadi berwarna biru. Pada tabung A dan B ditambahkan 1 ml formaldehid. Kemudian setelah semua siap dicoba, kita membuat penangas air 40 derajat Celcius, yaitu caranya pada air dingin kita tambahkan sedikit demi sedikit air panas sambil diukur dengan termometer suhu daripada air yang akan kita buat 40 derajat Celcius. Setelah suhu tercapai, kita masukkan ketiga tabung ke dalam penangas air 40 derajat tadi. Kita tunggu reaksi yang terjadi. Setelah kira-kira setengah jam terjadi
perubahan pada tabung yang B. Ya, saudara bisa lihat waktu diangkat, ini yang tabung B yang diangkat, warnanya akan menjadi putih. Ya, sedangkan pada tabung A itu dia tetap biru. Tabung C yang tidak memakai formaldehid juga tetap biru. Ini menerangkan bahwa pada tabung A, methylene blue tidak berubah menjadi leukomethylene blue sebab enzim dehidrogenasenya sudah dirusak pada waktu pemanasan. Sedangkan pada tabung C warnanya tetap biru karena pada tabung C tidak ada donor hidrogen, yaitu formaldehid. Sedangkan pada tabung B, karena susunya mengandung enzim dehidrogenase, sedangkan substratnya yaitu methylene blue dan formaldehid lengkap, terjadi perubahan methylene blue menjadi leukomethylene blue. Percobaan oksidase kentang. Di dalam kentang terdapat enzim antara lain fenolase atau katekolase, sitokrom oksidase, dan peroksidase. Fenolase mempunyai substrat fenol, pirogalol, dan katekol. Di sini saudara lihat bahwa fenol akan dioksidasi oleh enzim fenolase tadi menjadi katekol. Selanjutnya katekol akan dioksidasi lagi menjadi zat yang berwarna coklat yang bernama ortokinon. Sedangkan bila substratnya adalah pirogalol, pirogalol ini akan dioksidasi menjadi purpurogalin yang berwarna coklat. Untuk enzim sitokrom oksidase, substratnya adalah fenilen diamin dan alfa naftol. Campuran kedua zat ini disebut pereaksi nadi. Jadi substrat pereaksi nadi ini oleh enzim sitokrom oksidase akan dioksidasi menjadi indofenol biru yang akan berwarna biru. Sedangkan substrat daripada enzim peroksidase adalah guaiaconat. Dalam hal ini guaiaconat oleh enzim peroksidase akan dioksidasi menjadi guaiac biru. Untuk percobaan kentang, kita memakai 4 tabung reaksi. Masing-masing tabung diisi dengan 5 ml ekstrak dari kentang. Pada tabung yang pertama, kita teteskan 10 tetes larutan fenol 1%. Kemudian pada tabung yang kedua, kita masukkan 10 tetes larutan pirokatekol 1%. Pada tabung yang ketiga, kita masukkan 10 tetes larutan pirogalol 1%. Dan pada tabung yang keempat, kita masukkan 10 tetes larutan alfa naftol 1%.
dan 5 tetes larutan fenilediamin. Kemudian keempat tabung ini kita kocok supaya zat-zatnya bercampur dengan rata. Ditunggu beberapa waktu dan dilihat perubahan yang terjadi. Tunggu. Takut calling Sama. Tadi fen. Setelah beberapa waktu terjadi perubahan warna pada keempat tabung percobaan. Tabung A yang berisi fenol akan menjadi berwarna coklat karena terbentuk ortokinon. Ada tabung B yang berisi pirokatekol, juga terjadi perubahan warna coklat. Pada tabung C yang berisi pirogalol juga terjadi warna coklat, terlihat di bagian atas ini lebih coklat. Sedangkan pada tabung yang keempat yang berisi pereaksi nadi terjadi perubahan menjadi warna biru. Pada kehidupan sehari-hari kita sering pada waktu memotong buah itu kalau didiamkan beberapa waktu, buah itu akan berubah menjadi coklat. Misalnya pisang atau kentang. Ya, perubahan coklat itu membuktikan bahwa pada pisang atau pada kentang tadi terdapat derivat fenol yang oleh enzim fenolase akan dioksidasi menjadi ortokinon yang berwarna coklat. Peragian adalah suatu proses enzimatis di mana terjadi perubahan dari molekul karbohidrat menjadi etil alkohol ditambah CO2. CO2 yang dihasilkan ini akan terlihat di kaki yang tertutup dari tabung peragian. Untuk membuktikan adanya CO2 itu ke dalam tabung peragian, kita tambahkan NaOH sehingga akan terjadi pembentukan natrium karbonat dan air. Karena tadi CO2 mempunyai tekanan yang tertentu, ya, tentu dengan terjadinya perubahan menjadi natrium karbonat, tekanan di dalam tabung akan menjadi negatif dan dapat dibuktikan dengan terjadinya penyedotan dari ujung jari tangan yang terjadi pada tabung peragian. Semua karbohidrat dapat diragi, kecuali yang tidak dapat adalah laktosa dan galaktosa. Peragian ini identik dengan proses yang disebut glikolisis Embden-Meyerhof di dalam tubuh. Kalau kita melihat proses glikolisis Embden-Meyerhof di dalam tubuh, ya, terjadi
perubahan dari glukosa setelah melalui beberapa rantai reaksi. Hasil akhirnya adalah asam pirufat. Beda dengan peragian, yaitu pada peragian glukosa setelah dirubah menjadi asam pirufat akan dirubah lagi menjadi asetaldehid dan akan menghasilkan CO2. Sedangkan asetaldehid ini masih mengalami peragian lagi dan hasil akhirnya adalah etil alkohol. Pada percobaan peragian, kita memakai alat yang namanya ini, yang berbentuk tabung berbentuk U ini adalah tabung peragian. Setiap kita mau melakukan percobaan, kita harus memberi label pada tabung. Kemudian dipakai juga yaitu mortir untuk mencampur ragi dengan larutan karbohidrat yang akan kita periksa. Ke dalam mortir kita masukkan 2 gram ragi roti. Kemudian kita tambah larutan karbohidrat, dalam hal ini laktosa, sejumlah 20 ml. Kita tambahkan laktosa ke dalam ragi sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai terbentuk pelet yang larut. Setelah terbentuk pelet yang larut, kita tambahkan seluruh 20 ml larutan laktosa tadi. Kemudian kita aduk semua sampai terbentuk larutan kemudian kita tuang larutan tadi ke dalam tabung peragian. Larutan tadi harus mengisi seluruh kaki dari tabung peragian. Kemudian setelah selesai, kita tunggu beberapa waktu untuk melihat apakah nanti terjadi proses peragian di dalam tabung ini. Kalau terjadi proses peragian, di kaki yang penuh ini akan terbentuk gas CO2 yang tadi diterangkan pada reaksi pertama. Kita lakukan juga hal yang sama pada larutan sukrosa dan larutan glukosa. Setelah kira-kira setengah jam, kita akan melihat bahwa pada kaki tabung yang berisi laktosa tidak terbentuk gelembung-gelembung. Artinya tidak ada CO2 atau peragiannya
negatif. Sedangkan pada kaki tabung yang berisi glukosa dan sukrosa terlihat penuh dengan gelembung-gelembung, berarti terjadi pembentukan CO2. Untuk membuktikan bahwa kaki ini mengandung CO2, kita masukkan NaOH ke dalam tabung peragian. Kemudian kita tutup dengan ibu jari jempol, kita balik-balik ya, sehingga CO2-nya akan terikat pada NaOH sehingga di sini terbentuk natrium karbonat, dan tekanan gas yang CO2 tadi akan menarik jempol tangan sehingga susah untuk mencabut ibu jari tangan tadi. Ini berbunyi. Demikian juga dilakukan pada tabung yang berisi sukrosa dan laktosa untuk membuktikan adanya gas CO2 tadi.